Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas tentang pengantar hukum ketenagakerjaan. Ada 16 slide, jadi siapkan catatannya ya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengantar hukum. Baik, kita lanjutkan ya. Ada 3 subbab yang saya akan jelaskan di sini, yaitu pengantar hukum ketenagakerjaan, kemudian ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, serta istilah-istilah dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi, kenapa harus ada latar belakang hukum ketenagakerjaan gitu ya? Jadi, kalau kita lihat Indonesia itu demografinya cukup tinggi gitu ya, jumlah penduduknya termasuk 5 terbesar di dunia, kisaran sampai 270 penduduk di Indonesia saja. Nah, nanti kita akan lihat angka produktifnya gitu ya, dan juga angka yang tidak produktif, maksudnya yang tidak bekerja gitu ya, anak-anak maupun lansia. Nah, kita lihat di sini perlunya ada hukum karena pengaturan yang luar biasa gitu ya terhadap jumlah yang juga luar biasa dari penduduk Indonesia sendiri, dan juga adanya pekerjaan yang tidak hanya di Indonesia, tetapi banyak juga pekerja Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari kerja. Inilah kemudian perlunya ada pengaturan terkait ketenagakerjaan. Kita lihat seperti biasa, hukum itu maksudnya sekumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat, dan jangan lupa karena ini masuk hukum berarti juga sudah ada pengenaan terhadap sanksinya. Ya, ini pemahaman yang harus kita terus bawa dari pemahaman kita di semester sebelumnya. Kemudian ketenagakerjaan, definisinya apa? Ini merupakan satu peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum dia bekerja, kemudian dia selama dia bekerja, dan sesudah tenaga kerja tersebut berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan. Dan apabila dilanggar, dapat dikenakan sanksi perdata ataupun pidana, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang ketenagakerjaan. Maksudnya lembaga swasta itu apa? Misalnya kalau di Indonesia itu kan ada YLTKI gitu ya, penyelenggara TKI bersertifikat gitu ya. Nah, ini adalah mitra-mitra pemerintah yang disiapkan untuk menjadi agen-agen di negara tetangga gitu ya, sebagai kepanjangan pemerintah, tetapi mereka juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu mendapat jaminan yang seharusnya ketika dia bekerja di tempat lain. Nah, undang-undang yang mengatur itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal 1, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian pasal 1 huruf A, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Jadi, siapapun dia, ketika dia mampu memperkerjakan dirinya dan mendapatkan bayaran gitu ya dari apa yang dilakukannya untuk dirinya ataupun untuk orang lain, maka ini disebut sebagai tenaga kerja. Contohnya
Misal, saya mempekerjakan diri saya, ya, untuk membuat translate dalam bahasa Inggris, ya, buku atau apa gitu ya. Sehingga saya memberikan reward pada diri saya kalau misalnya ada yang pesan terkait jasa saya, maka saya bilang per lembar itu tarif saya sekian gitu. Atau kemudian contoh yang lain, misalnya dia menawarkan barang, saya mau buat masker, nah tolong jahitkan, ya. Nah, dia akan buat barangnya, sebuah masker dari ukuran balita, kemudian ukuran anak-anak, ukuran dewasa, sampai ukuran big size, ya. Ini adalah contoh tenaga kerja yang menyiapkan barang. Nah, pengertian tenaga kerja menurut Jam Sostek di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keduanya punya definisi dengan pertimbangannya masing-masing, tetapi yang terpenting adalah teman-teman paham gitu ya, bahwa ini terkait orang dalam hubungan bekerja, kemudian dia menghasilkan barang, jasa atau barang, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau masyarakat. Ya. Selanjutnya, unsur dari hukum ketenaga kerjaan kita preteli satu-satu gitu ya. Serangkaian aturan yang berkembang ke dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi kalau orang bekerja itu biasanya yang dipegang adalah ucapannya atau dia value dirinya terkait disiplinnya, kejujuran gitu ya. Nah itu tidak tertulis gitu. Jadi kita harus bisa jujur, itu memang value yang harus dibawa kalau kita sedang bekerja. Kemudian mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan. Jadi pemilik dia punya keinginan sendiri gitu ya. Nah, pekerja juga punya keinginan sendiri. Maksudnya pekerja itu pengennya ya ketika dia bekerja kemudian dia dapat gaji. Gajinya kalau bisa ya maksimal gitu, karena dia sudah bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya ingin juga pekerjanya itu bekerja maksimal gitu. Dengan cara apa? Dengan banyaknya aturan-aturan yang dia buat sesuai keinginannya untuk sama-sama mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, adanya tingkatan pekerjaan yang pada akhirnya akan diperoleh balas jasa. Yang keempat, mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi ketika dia dalam keadaan sakit, kalau yang perempuan dalam keadaan haid, hamil, melahirkan gitu ya. Dan juga hukum ketenaga kerjaan ini juga menaungi gitu ya, menaungi keberadaan organisasi serikat kerja ataupun serikat pengusaha ya, untuk bisa mengakomodir keinginan-keinginan pekerja maupun pengusaha. Nah, ruang lingkupnya sebenarnya cuma 3 gitu ya. Buruhnya, pengusaha, maupun penguasa. Jadi penguasa ini maksudnya pemerintah, yang dia bisa menjadi fasilitator, dia juga bisa menjadi regulator, pembuat aturan gitu ya. Nah, kita lihat ruang lingkup secara waktu. Kapan satu
peristiwa tertentu diatur oleh satu hukum yang berlaku. Oke, jadi kalau dia sudah tidak bekerja di tempat tersebut, maka aturan yang mengikat bagi seorang pegawai tidak lagi mengikat dirinya. Kalau dia sudah retired, dia sudah pensiun atau dia mengundurkan diri, resign gitu. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup menurut wilayah. Kalau menurut wilayah itu dibatasi kaidah umumnya gitu ya. Kaidah umumnya misalnya dosen itu bekerja sampai usia 55, kecuali dia profesor, dia bisa bekerja sampai usia 65. Kemudian lingkup waktu menurut hal ihwal. Jadi maksudnya berkaitan dengan hal apa saja. Sebentar ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, hal yang penting teman-teman ketahui adalah definisi-definisi dasar terkait konsep ketenaga kerjaan. Konsep itu masih global. Yang penting teman-teman paham intinya, benang merahnya. Apa yang disebut tenaga kerja? Tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 tahun 2003 adalah setiap orang tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kemudian angkatan kerja adalah tenaga kerja yang aktif, biasanya dihitung dari usia 15 tahun. Dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nanti ada pendefinisian pengangguran terselubung, jadi maksudnya tidak sesuai dengan keahliannya. Misalnya sarjana teknik, tapi kemudian dia bekerja sebagai direktur atau dia bekerja sebagai dia bekerja sebagai yang bukan bidangnya, dia bekerja sebagai tukang roti gitu ya. Nah, ini gambaran yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau itu yang disebut pengangguran terselubung. Kemudian kesempatan kerja adalah kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkatan upah, posisi, dan syarat tertentu yang diinformasikan melalui iklan atau promosi. Dan teman-teman kalau misalnya nanti udah lulus, itu bisa nyari kerjanya itu di mana? Di Dinas Tenaga Kerja ataupun di info lowongan kerja di koran ataupun di informasi kampus gitu ya terkait lowongan pekerjaan. Kemudian pekerja itu apa? Pekerja adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi nggak dikasih gitu ya, bukan dikasih juga. Dia harus bernilai ekonomis, artinya berharga. Masing-masing punya bargaining position bahwa harganya, misalnya saya jual barang gitu ya, mouse gitu ya, saya mau jual dengan harga misalnya 50.000 gitu ya. Nah, itu adalah barang yang saya tawarkan. Nah, ini bernilai ekonomis, bukan meskipun bagus kemudian saya kasih, itu bukan dalam konsep ketenaga kerjaan. Kemudian siapa yang disebut pengangguran? Seorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, kemudian sedang mempersiapkan satu usaha baru, kemudian tidak memiliki karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, discourage worker that
pekerja yang khawatir atau takut gitu ya nggak dapat pekerjaan, ataupun sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai pekerjaannya. Jadi dia sudah diterima di suatu perusahaan gitu ya, tapi diberitahukan nanti ya mulainya bulan Maret, pas bulan Maret nanti ya bulan Mei gitu ya, nanti ya bulan Oktober. Nah, kalau udah kayak gini, itu mending teman-teman cari perusahaan yang lain aja. Gitu. Karena perusahaan tersebut sepertinya tidak bonafit. Nah, ini komposisi penduduk dan tenaga kerja. Jadi ada penduduk, kemudian nanti dibagi dua gitu ya. Penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Tadi usia 15 sampai berapa gitu ya. Biasanya di Indonesia itu angka usia pensiun itu 55 tahun. Jadi 15 sampai 55 sekitar 40 tahun bekerja. Nah, itu yang usia rentang 15 sampai 55 inilah yang disebut angkatan kerja. Bukan angkatan kerja tuh siapa aja. Itu anak-anak usia ataupun orang-orang di usia 15 sampai 55 itu yang sekolah, yang mengurus rumah tangga, yang penerima pendapatan. Maksudnya lansia gitu ya, kita bantu sokong pendapatannya. Bukan angkatan, penerima pendapatan. Ini contohnya siapa ini? Yang ketiga itu misalnya orang-orang yang di bawah pengampuan, orang yang dia karena kekurangan akalnya menjadi ampuan kita jaga gitu ya. Nah, kemudian angkatan kerja itu ada yang menganggur dan ada juga yang bekerja. Setengah menganggur dan juga pengangguran penuh. Pengangguran penuh nih memang dia nggak ada kerjaan, belum ketemu pekerjaannya. Setengah menganggur itu jam kerjanya kurang. Biasanya kan jam kerja itu 8 jam atau lebih gitu ya. Nah, ada juga yang tidak ketara, ada shift-shiftan gitu ya, cuman 2 jam gitu ya, cuman 3 jam gitu ya. Dan juga pengangguran potensial. Nah, ini rumusnya tentang penduduk sama dengan yang tadi, diagram tadi. Penduduk sama dengan tenaga kerja plus penduduk di luar usia kerja. Tenaga kerja adalah angkatan kerja plus bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk bekerja plus pengangguran. Ini rumusnya gitu. Jadi untuk melihat kondisi kita pada posisi apa, nah ini rumusnya. Setengah pengangguran bekerja di rentang 14 sampai 35 jam seminggu kali 100 per angkatan yang bekerja. Setengah pengangguran kritis itu bekerja kurang dari 14 jam seminggu. Ya, ini sebenarnya cuma hitungan aja sih. Yang penting kita bekerja atau enggak. Ini untuk memudahkan statistik gitu ya, atau sensus yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sistem upah itu juga penting teman-teman ketahui. Sistem upah merupakan kebijakan atau strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Nah, inilah bedanya dengan negara-negara di Eropa. Mereka bekerja itu memang untuk
self-esteemnya mereka, karena beberapa kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi. Tetapi kalau di Indonesia kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik pendidikan, baik kesehatan gitu ya, kemudian apalagi makan dan juga pakaian. Jadi tidak disediakan serta-merta oleh pemerintah. Kemudian bagi perusahaan, upah menjadi biaya yang paling besar dalam biaya operasional perusahaannya, sehingga dapat menjadi penentu harga produk di pasaran. Konsekuensi logis dari dua kepentingan tersebut adalah sistem upah harus sesuai dengan kebutuhan pekerja maupun kemampuan perusahaan. Oleh karena itu digunakan UMR, upah minimum regional. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta, itu upah regionalnya dia udah pasang sekitar 3,5 sampai 4 juta. Kalau di Purwokerto itu masih 1,9 gitu ya. Di Semarang itu sudah lebih tinggi gitu ya, 2, sekian gitu ya. Termasuk juga di Solo itu juga sudah tinggi. Jadi kalau di Purwokerto memang masih rendah ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bargaining position dengan semua kemampuan diri, lihat juga UMR daerah tersebut. Sistem upah di Indonesia, upah menurut waktu, upah harian, mingguan, atau bulanan. Nah, ini harus ditetapkan. Kalau mingguan, ya memang tiap minggu bayarannya. Tiap hari Sabtu bayaran, Minggu libur. Kemudian mingguan ataupun bulanan. Kalau harian, hari itu bekerja dibayar. Dia nggak datang, ya nggak dibayar. Ya. Kemudian upah karena prestasi, hasil-hasil prestasi karyawan. Ini biasanya di tempat-tempat yang terkait desain grafis dan sebagainya, atau web yang terkait teknologi, dia harus lihat ini prestasinya. Semakin dia bagus menemukan program yang baik, maka gajinya pun semakin tinggi. Kemudian upah skala berdasarkan perubahan hasil produksinya. Kemudian upah indeks berdasarkan perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Ada juga upah premi. Upah selain diterima setiap bulan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap bulan. Artinya misalnya ada tagihan BPJS gitu ya. Jadi dari perusahaan dibayarkan 80%, dari pekerjanya bayar 20%. Maka potongan gajinya dari 20% itu ya 20% dari misalnya dia harus bayar 100.000, maka 20.000-nya diambil dari gaji dia. Kemudian upah co-partnership, upah yang diberikan berdasarkan kepemilikan saham karyawan. Kemudian ada juga upah komisi, upah berdasarkan persentase hasil penjualan. Misalnya kalau yang mudah itu di kampus kita gitu, ada 2 dosen, maka dilihat persentasenya. Kalau saya mengajar 7 kali dari 14, ya separuhnya buat pengajar lainnya. Kemudian fasilitas dan tunjangan pekerja. Nah, selain bekerja kita juga butuh tanya nih, gitu ya. Fasilitas apa yang kita terima? Ada liburan nggak? Kemudian ada asuransi nggak? Kemudian ada uang kuliah yang dibiayai perusahaan nggak? Itu bisa kita tanyakan. Kemudian jenis pengangguran tadi udah ya. Ini sedikit aja tambahan. Ada pengangguran normal, golongan angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Kemudian pengangguran terselubung, golongan angkatan kerja yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja.
tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pengangguran terbuka dan juga pengangguran konjungtural atau pengangguran yang terjadi karena kekurangan permintaan barang atau jasa. Biasanya ini terjadi saat terjadi resesi. Daya beli masyarakatnya berkurang. Kemudian ini jenis-jenis lainnya pengangguran teknologi gitu ya, karena kemajuan teknologi akhirnya beberapa di PHK. Contohnya itu misalnya di jalan tol gitu ya, udah berkurang pegawai yang menariki secara manual ya, menariki uang secara manual karena sudah bayar pakai e-tol. Kemudian sebab-sebab pengangguran: menurunnya permintaan tenaga kerja, kemajuan teknologi, kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Misalnya serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi. Jadi kalau biasanya teman-teman nanti ada demo di 1 Mei, itu biasanya antara lain meminta ini, minta upah yang dinaikkan gitu ya. Kemudian adanya tunjangan pengangguran menurut niat untuk bekerja, menurunkan niat untuk bekerja. Jadi kayak posisinya sekarang yang belum bekerja itu mendapat tunjangan 600.000 ya. Kemudian asuransi pekerja yang terlalu berat bagi perusahaan, kurangnya informasi mengenai lowongan kerja, dan ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan ataupun lapangan kerjaannya yang tidak banyak. Dampak pengangguran itu jelas di dampak ekonomi ya. Menurunkan keterampilan tenaga kerja, kemudian pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru itu akhirnya memakan waktu yang panjang. Kemudian ada juga dampak sosial, meningkatnya kriminalitas karena kebutuhan yang terus naik gitu ya, tetapi tidak ada uangnya, tidak bisa mencari uangnya, tidak bisa terpenuhi, sehingga banyak juga jumlah orang bunuh diri ataupun meningkatnya kasus perceraian. Bahkan menurut penelitian itu karena COVID ini gitu ya, yang dilakukan oleh UI, kasus perceraian itu semakin meningkat gitu ya, karena COVID yang sempat terjadi gitu ya di awal tahun di akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini. Kemudian dampak individu dan keluarga, turunnya status sosial atau hilangnya harga diri. Cara mengatasi pengangguran: proyek padat karya, menarik investor baru, dan juga pengembangan transmigrasi, serta memberikan bantuan pinjaman untuk UMKM. Itu antara lainnya. Juga bisa melakukan pelatihan keterampilan, ya, pelatihan tenaga kerja ataupun menyediakan lapangan kerja baru. Nah, teman-teman ini ada beberapa teman-teman juga yang sudah mahir gitu ya untuk membuat suatu lapangan kerja baru bagi rekan-rekannya. Nah, kalau untuk mengatasi pengangguran karena teknologi, ya mengupgrade gitu ya, mengupgrade diri untuk bisa paham terkait teknologi tersebut ataupun pengenalan teknologi sejak dini dan pelatihan tenaga pendidik untuk penguasaan teknologi. Demikian yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya di ruang forum yang sudah saya siapkan. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.